Kota laut dipenuhi kejahatan. Aku sudah lihat banyak keluarga hancur. Keluargaku juga hancur. Selama 5 tahun, aku berlatih keras. Bukan untuk jadi kuat, bukan untuk jadi kaya, tapi untuk hancurkan kejahatan di dunia. Hanya harap dunia tanpa kejahatan. Untuk apa berlatih bela diri? Untuk basmi kejahatan dan penjahat. Geng naga yang bunuh orang. Geng hitam yang merebut istri. Geng jaya yang hancurkan keluarga. 3 geng besar di kota laut. Kekuasaannya sangat kuat. Melawan mereka, jika ada kesalahan, maka akan mati sengsara. Kamu sudah yakin? 5 tahun lalu, aku sudah mati. Itu sudah baik. Berani kamu lapor polisi? Udah minta kabar duluan. Ibu! Ayah! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kenapa? Kita suami istri. Kenapa? Karena aku sudah muak dengan kehidupan membosankan yang kujalani bersamamu. Setelah ikut Kak Rendra, aku baru tahu hidup bisa semenarik ini. Lepaskan aku! Jangan buang waktu sama dia. Seret keluar dan kubur. Bawa perempuan itu ke kelab malam. Tidak, Ibu! Mati pun gak masalah. Selama 3 geng ini masih ada, akan ada banyak keluarga hancur di kota laut. Karena Tuhan biarkan aku selamat. Maka ku habisi semua kejahatan. Karena kamu sudah bertekad, aku nggak akan menasihatimu. Ingat baik-baik, sehebat apapun bela dirimu, nggak akan bisa lawan banyak orang. Harus pakai strategi. Gimana caranya? Adu domba. Dan manfaatkan kekacauan. Ketua geng naga, Bima, sakit parah. Hidupnya gak akan lama. Aku bisa atur kamu masuk ke balai setia geng naga. Kalau kamu bisa kuasai geng naga, gunakan kekuatannya untuk melawan 2 geng lain. Hasilnya akan lebih efektif. Yang masuk geng naga, pertama, gak boleh lawan guru. Kedua, gak boleh hianati atasan. Ketiga, gak boleh hianati sesama. Keempat, gak boleh goda istri kakak. Ingat, harus hati-hati. Jangan gegabah. Arga, apa kamu bersedia masuk geng naga? Aku bersedia. Aku dengar Kak Bima mati sangat tragis. Ususnya sampai keluar. Kamu dengar dari siapa? Ada anggota balai harimau yang lihat langsung. Kasihan Kak Vera yang cantik. Sayang sekali. Kak Vera tiba! Selamat jalan, Kak Bima!
Kak Bima baru saja meninggal. Seharusnya, sebagai wanita, aku nggak pantas ikut campur. Tapi kalau nggak ungkapkan kebenaran, aku takut arwah Kak Bima nggak akan tenang. Kak Vera, katakan saja. Kami akan mendukung. Kamu nggak perlu takut. Kak Bima meninggal bukan karena sakit, tapi karena dibunuh. Kenapa bisa seperti itu? Itu beneran? Wah, aku benar kan? Siapa pelakunya? Kak Bima itu dibunuh di pemandian Bintang. Ketua Balai Setia yang ikut bersamanya dan serta 4 anggota lainnya juga terbunuh. Saat kami sampai di sana, pelakunya sudah kabur. Kalau gitu selidiki. Selama dia manusia nggak mungkin lolos. Mau kabur kemanapun tetap ketangkap. Selain bajingan geng hitam, siapa lagi? Menurutku, langsung kumpulkan anggota. Habisi geng hitam. Habisi geng hitam! Balas dendam untuk Kak Bima! 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 Dendam Kak Bima harus kita balas. Penyebab kematian Kak Bima juga harus diusut tuntas. Kita nggak akan asal nuduh orang, tapi juga nggak akan melepas siapapun yang berani yang mencoba memprovokasi geng naga. Ada niat membunuh. Kak Vera nggak apa. Siapa namamu? Arga, Dari balai mana? Balai Setia, Sudah masuk berapa lama? 1 tahun. Angkatan apa? Angkatan Setia. Langit, bumi, semesta, bijak, cerdas, setia. Angkatan setia adalah generasi ke-8. Jabatannya? Petarung biasa. Kamu lumayan hebat. Mulai hari ini, kamu jadi petarung hebat. Terima kasih. Sialan, beraninya buat onar di markas geng naga. Dasar bajingan, gak tahu diri. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Sebaiknya kamu tetap keras kepala seperti ini. Bawa dia pergi. Siapa yang marah begini? Dari jauh aja udah dengar suaranya. Siapa yang marah begini? Dari jauh aja udah dengar suaranya. Hebat sekali. Kenapa Bagas datang? Bagas? Hah? Siapa dia? Ketua balai dari geng hitam. Selalu cari masalah dengan kita. Banyak wilayah kita diserang olehnya. Geng hitam. Hah? Kamu kenapa? Gak apa. Kamu nggak di geng hitam, ngapain ke geng naga? Pastinya bukan cari kamu. Kak Vera, aku sengaja datang untukmu. Lama gak ketemu. Kamu tetap secantik ini. Kak Vera benar-benar mempesona. Tangan kotormu yang menjijikan itu singkirkan saja. Jangan kotori tangan Kak Vera. Jijik pada aku ya. Sudah bersih kan?
Oke. Jangan bikin jijik. Cepat katakan maumu. Markas geng naga bukan tempatmu buat onar. Orang yang coba bunuh aku, itu suruhanmu kan? Siapa? Siapa yang berani bunuh Kak Vera? Siapa? Wanita secantik kamu, mana mungkin aku tega bunuh? Bagas, kamu lancang pada Kak Vera. Apa geng hitam benar-benar ingin perang sama geng naga? Citra, sudah setua ini, kenapa masih galak? Harus diubah, hati-hati jadi perawan tua. Cari mati. Baguslah kalau orang itu bukan bawahanmu. Rangga, bawa dia dan habisi sebagai persembahan untuk arwah Kak Bima. Tunggu. Kenapa? Geng naga habisi orang luar yang berbuat kesalahan. Kenapa Tuan Bagas keberatan? Atau yang kacaukan pemakaman Kak Bima dan berniat membunuhku ini adalah orang dari geng hitam? Atau yang kacaukan pemakaman Kak Bima dan berniat membunuhku ini adalah orang dari geng hitam? Kak Vera, salah paham. Aku cuma lihat dia, rasanya agak familiar. Gimana kalau Kak Vera hargai aku dan lepaskan dia? Orang ini menerobos ke markas geng naga, kacaukan pemakaman Kak Bima dan coba bunuh Kak Vera. Lepaskan dia. Bagas, kamu anggap geng naga ini tempat apa? Ya. Begitu banyak orang di sini mau mengeroyok kami kalau geng naga ada kejadian ini. Nggak takut kesabar. Jangan gak tahu diri ya. Hari ini Kak Vera sudah sangat sabar. Anak buah nggak tahu aturan. Apa kamu nggak ngerti risikonya? Kalau hari ini aku nggak bisa pergi, berarti geng naga mau berperang dengan geng hitam. Kamu nakuti siapa? Sudah lama aku muak dengan geng hitam. Jadikan orang ini tumbal, lalu bawa anak buah hancurkan geng hitam. Bagas, bawahanmu buat onar di geng naga. Maka dia harus tanggung akibatnya. Mau ancam aku? Kamu kira aku ini orangnya penakut? Bagus, hebat sekali. Pantas saja kamu wanita yang selalu aku kagumi. Aku mau bikin kesepakatan. Kesepakatan apa? Katanya geng naga dulu sangat kuat. Dan pantas jadi yang nomor 1 di antara 3 geng besar. Anak buahku ini gatal. Ingin adu tanding dengan kalian. Kalau ada yang bisa mengalahkannya, aku gak mau orang ini lagi. Terserah mau kalian apakan. Lalu aku bersedia ganti rugi 200 miliar. Lalu bersujud minta maaf di depan foto Kak Bima. Tapi kalau aku menang... Kalau kamu menang gimana? Orang ini harus aku bawa pergi. Dan kamu temani aku semalam. Kamu temani aku semalam. Bagas, kamu cari mati. Buat apa banyak omong dengannya? Langsung habisi saja. Kelihatannya kalian payah juga. Nggak ada satupun yang berani adu sama anak buahku. Artinya para pria dari geng naga, apa namanya itu, cuma besar gaya. Tapi nggak berguna. Akan kutunjukkan berguna atau enggak. Ini adalah orang andalanmu. Biar aku perkenalkan. Ini anak buahku. Namanya Pembunuh Darah. Peringkat ketiga daftar pembunuh. Pembunuh darah. Yuk, Citra juga tahu anak buahku ini. Kak Vera, apa berani terima taruhan ini? Katanya geng naga sangat jago bertarung. Punya ratusan petarung biasa, puluhan petarung hebat, bahkan ada petarung elit. Penuh dengan para ahli.
Tapi nggak ada satupun pria yang berani melawan anak buahku. Sombong sekali. Kalau aku bisa, pasti sudah kuhajar. Daftar pembunuh apanya? Pembunuh darah apanya? Aku habisi kamu duluan. Daftar pembunuh. Aku juga ingin melawannya. Kak Vera, aku juga ikut. Baik, aku akan terima taruhan hari ini. Surat hidup mati sah. Hidup mati tergantung takdir. Menurutmu Katono bisa menang? Peluangnya kecil. Apa? Katono itu salah satu ahli terbaik geng kita. Bagus. Wah, bagus, hebat. Bagus, Tono hebat. Bagus, keren. Bagus. Penilaianmu payah juga. Peringkat ketiga daftar pembunuh. Ternyata bukan apa-apa. Petarung elit. Cuman segini saja. Bagus, pukulan yang bagus. Biar kalian pada kampungan ini merasakan kekuatan dari peringkat ketiga daftar pembunuh. Katono! Kamu nggak apa-apa? Katono! Kamu nggak apa-apa? apa-apa? Katono, Katono, ayo bangun! Ayo Tebakanmu berdiri. benar. berdiri, Katono! berdiri. Kamu main serius ya? Sudah bunuh anak buahku. Kalian pikir bisa keluar dari sini? Kenapa? Taruhannya sudah disepakati. Mau kamu ingkari? Surat hidup mati yang ditandatangani nggak berlaku lagi. Geng Naga nggak bisa terima kekalahan. Dengan orang sepertimu nggak perlu bicara soal kehormatan. Rangga, Tono sudah mati. Berikutnya adalah kamu. Apa kamu takut? Kak Vera, Tono nggak boleh mati sia-sia. Serang bersama, habisi dia. Benar-benar, habisi dia. Karena sudah ada surat hidup mati, maka hidup mati terserah takdir. Geng Naga boleh kalah taruhan, tapi nggak boleh kehilangan martabat. Rangga, ronde kedua, kamu yang maju. Habisi dia. Hajar dia. Maju. Baik. Bertarunglah dengan baik. Hah? Rangga, bertarunglah dengan baik. Tahun depan di hari ini, aku akan doakan arwahmu. Ayo maju, hajar dia. Kalau Karangga kalah, siapa yang bisa kalahkan dia? Masih terlalu awal. Ini masih terlalu awal. Karangga hebat. Bagus. Bagus. Semangat.
Cepat berdiri. Rompi anti peluru. Curang. Ini jelas-jelas curang. Kamu bisa panggil orang luar untuk melawan geng naga. Memang kenapa kalau bawahanku pakai rompi anti peluru? Gendut, kita lihat tinjumu lebih keras atau rompi anti peluru ini. Bahaya. Karangga, kamu apa? Biar kutunjukkan apa rompi anti pelurumu yang keras atau tinjuku. Aku menyerah. Aku menyerah. Karangga, kenapa kamu begini? Ternyata di geng naga semua gagah berani seperti Parangga. Pantas saja banyak pahlawan muncul. Aku kagum. Aku kagum. Bagas, sombong sekali. Kau cuma kalahkan aku. Aku punya banyak anak buah. Satu ronde selesai. 2 ronde selesai. Kenapa? Kalian mau bertarung sampai mati? Gak tahu malu. Ya. Aku sudah menang 2 ronde. Jangan bilang aku gak beri kesempatan. Masih ada 1 ronde terakhir. Kalau kalian masih kalah, berarti aku yang menang. Kalian gak keberatan kan? Baik. Kalau gitu sepakat. Berarti kalian setuju, hah? Geng... salah. Para jagoan geng naga, siapa lagi yang mau melawan bawahanku ini, hah? Geng naga sudah gak punya orang lagi. Aku mau coba. Siapa lagi? Geng naga gak punya orang lagi. Aku mau coba. Kamu siapa? Balai Setia. Arga. Kamu cuma petarung rendahan. Buat apa ikut campur? Cepat minggir. Menarik. Seorang anak baru sudah berani maju. Jauh lebih hebat dari para ketua balai yang pengecut itu. Tapi bocah, keberanian saja nggak cukup. Kamu harus punya kekuatan. Apa kamu sudah siap mati? Seharusnya kalian yang siap mati. Menarik. Aku suruh kamu mundur, gak dengar. Kamu juga tahu kekuatan lawan. Kamu yakin bisa menang? Kamu masih muda. Jangan mati sia-sia karena gegabah. Aku nggak yakin, tapi aku mau coba. Demi geng kita. Coba apanya? Kamu cuma anak baru, bikin malu saja. Apa kamu punya pilihan yang lebih baik? Kak Vera,
Darto dan Yusuf dan wakil ketua. Semua jago bela diri. Gimana kalau panggil mereka? Sudah terlambat. Tuan Darto dan Tuan Yusuf nggak ada di kota laut. Aku percaya kamu. Ronde ketiga, kamu yang maju. Kak Vera, Keputusanku sudah bulat. Pak Rangga nggak perlu ngomong lagi. Terima kasih, Kak Vera. Geng naga yang hebat, malah kirim murid sepertimu untuk cari mati. Awalnya aku mau biarkan kamu hidup karena kamu cari mati sendiri. Jangan salahkan aku. ternyata cuma orang bodoh yang suka pamer. Ternyata ahli yang pura-pura lemah. Aku meremehkanmu. Aku nggak lemah. Dan kamu juga nggak kuat. Mau terkenal dengan lubang reputasiku, maka kamu harus siap mati. Aku lihat kamu nggak cuma gemuk, tapi juga banyak bacot. Cari mati. Bagus sekali. Dia ini petarung rendahan. Setelah hari ini, bukan lagi. Hebat. Bagus. Ini saudaraku. Bagus. Hebat. Bagus sekali. Bagus. Pengawal, seret orang ini. Kurung bersama pembunuh sebelumnya. Jaga dengan ketat. Baik. Cuma kalah kan? Aku terima. Gak perlu kurung bawahanku kan? Karena kamu mengaku kalah, maka jalankan taruhanmu. Karena kamu mengaku kalah, maka jalankan taruhanmu. Berlutut. Dalam 3 hari, aku akan siapkan 200 miliar untukmu. Saat itu, apa bisa kembalikan bawahanku? 200 miliar itu uang kekalahanmu. Kalau mau bawahanmu, itu ada biaya lain. Kak Vera, sebutkan harganya. Satu orang 200 miliar. Saat aku terima uangnya, baru aku lepaskan mereka. Apa nggak bisa dinego? Memangnya kita punya hubungan apa? Kejam sekali. Sampai jumpa.
Arga, kamu kemari. Arga dari Balai Setia. Setia, berani, dan tenang. Gagalkan rencana musuh. Menjaga martabat geng naga kita. Mulai hari ini, dia adalah ketua Balai Setia generasi ke-8. Dia adalah ketua Balai Setia generasi ke-8. Tunggu. Pak Rangga, kamu ada pendapat lain? Arga baru setahun bergabung. Iya, dia memang menang, tapi nggak sampai harus jadi ketua, kan? Citra. Di masa sulit, ambil tindakan luar biasa. Kita semua sudah lihat penampilan Arga. Menurutku, dia kandidat terbaik untuk ketua. Tapi, kata Pak Rangga juga ada benarnya. Menurutku bisa biarkan Arga jadi ketua sementara. Setelah masa percobaan, baru diresmikan. Kalau gitu, ikuti saran Citra. Berlututlah di hadapan altar Kabima dan leluhur geng naga. Mulai hari ini, kamu ketua sementara Balai Setia. Semoga kamu gak ngecewain kami. Bawalah Balai Setia ini ke jalur yang benar. Akan kulaksanakan. Tiga geng besar kota laut bertindak semaunya dan halalkan segala cara. Mereka sudah kepung kota laut. Kami butuh bantuan Anda untuk basmi tiga hama ini. Sulit sekali. Anggota dari 3 geng besar ini ada puluhan ribu orang. Jika salah langkah akan berantakan. Kalau bukan takut kacaukan kota laut, kami pasti sudah bertindak tegas, gak akan menunggu sampai sekarang. Tuan Surya, Anda yakin gak mau turun gunung? Gak ada yang lebih paham 3 geng itu daripada Anda. Kami butuh bantuan Anda. Sudah tua. Masalah ini biar kalian anak muda yang selesaikan. Kalau gitu, aku pamit dulu. Tunggu. Balai Setia Geng Naga cari seorang pemuda bernama Arga. Arga? Jabatan baru. Kenapa nggak ganti baju bagus? Aku terbiasa. Kak Vera menunggumu di dalam. Bawakan aku handuk. Kamu orang pertama yang berani menatap mataku tanpa melirik kemana-mana. Gayamu gak seperti orang dari dunia ini. Awalnya aku gak niat terjun ke dunia ini. Sampai di titik ini, aku terpaksa. Iya, kita memang gak punya pilihan. Kalau ada pilihan, siapa yang mau menempuh jalan ini?
Kalau kamu mau ambil alih balai setia sekarang, mungkin akan sulit. Darto dan Yusuf, dua orang ini gak akan menurut padamu. Apapun yang terjadi akan kuhadapi. Kalau gak bisa taklukkan mereka, maka gak pantas jadi ketua balai. Bagus, kamu punya tekad ini. Berarti aku gak salah pilih. Aku butuh kamu. Aku hanya bisa andalkan kamu. Jangan kecewakan aku. Kak Arga. Kak Arga. Lihat kan? Dia naik jabatan dari bawah. Kamu kira karena Arga jadi ketua, kamu bisa ikut naik derajat? Hah? Dasar petundang. Kak Arga. Kak Arga. Apa dua wakil ketua sudah datang? Sudah. Tapi... Sekarang tahu apa itu aturan kan? Hah? Tuan Darto, aturan macam apa? Aku juga mau belajar. Lepaskan! Gak apa kan? Gak apa. Selain kedua ketua, yang lainnya pergi! Kalau Pak Arga ada urusan, katakan saja di depan semua orang. Ngapain ribet begitu dan buang waktu? Mulai hari ini, semua urusan di balai setia harus atas persetujuanku. Kamu baru bergabung setahun, banyak urusan dalam geng. Kamu mau ikut campur semuanya? Hah? Pak Arga, maksud Darto, Anda harus mengenal urusan di sini baru menanganinya. Hah. Jangan salah paham. Dikasih hati minta jantung. Kamu pikir kamu siapa? Waktu aku bergabung, kamu masih bocah ingusan, masih berani ancam aku. Kamu bahkan gak pantas bicara denganku. Dengar ya. Kalian semua dengar. Kalau masih mau jadi wakil ketua, lebih baik patuh. Kalau enggak, keluar semua. Arga, kamu keterlaluan. Kalau kalian hormat, aku juga akan baik. Kalau ganggu aku, akan kubuat dia nyesal. Sialan! Dia pukul kamu berapa kali? 7 kali. Gak berani. Siapa lagi yang gak terima? Yusuf, hormat ketua Arga. Cepat hormat kepada ketua Arga. Hormat ketua balai. Silakan masuk. Kak Arga, ada kabar soal Mira. Katakan. Klub Aurora ini adalah klub termewah milik geng hitam. Minimal pesanan uang VIP mulai 20 juta. Katanya wanita yang mereka dapat dengan berbagai cara yang paling cantik semua melayani tamu VIP. Kak Arga, nanti kamu diam saja biar aku yang urus. Pelayan, kamu buta. Silakan masuk, silakan masuk. Dari mana kamu dapat kartu VIP? Mana mungkin aku punya ini. Ini punya Darto. Begitu dia dengar Anda ada urusan, dia langsung kirim ini. Darto hebat juga. Tahu cara bersenang-senang. Yang lain pergi semua. Layani kedua bos ini dengan baik ya.
Siska, Fabi, layani kedua tamu. Cepat. Ayo. Cepat layani. Bos, kalau di sini santai saja, jangan khawatir. Aku akan buat kamu merasa nyaman. Menarilah di sana. Baiklah. Kamu juga pergi. Kamu nikmati saja, nggak usah ikuti aku. Nggak apa. Bos saja nggak main, gimana aku bisa main? Urusan penting. Kalian berhenti menari. Aku mau tanya sesuatu. Sini. Berapa lama kalian di sini? Kurang dari setahun. Kalau kamu? Baru 6 bulan. Di sini ada berapa gadis? Sekitar 100 lebih. Aku juga gak begitu tahu. Apa ada yang bernama Mira? Gak tahu. Panggil manajer kalian. Ayo pergi. Selamat malam. Saya manajer klub Aurora, Laras. Kalau kalian ada keluhan, bisa katakan pada saya akan melayani kalian. Semua yang dibawa tadi jelek. Tuan, tenang saja. Kami punya banyak wanita yang bisa dipakai sampai kalian puas. Aku nggak punya waktu. Begini saja. Di sana ada yang namanya Mira, kan? Katanya dia cantik, panggil dia ke sini. Sepertinya Anda salah dengar. Di sini ada 138 wanita. Saya ingat semuanya dengan jelas. Gak ada yang namanya Mira. Pura-pura. Kamu pura-pura di depanku? Masalah uang. Aku gak kurang uang. Kal, temanku beneran lihat orang itu di sini. Wanita ini pura-pura bodoh. Di klub kami ada ratusan orang. Saya ingat semuanya dengan jelas. Beneran, gak ada yang namanya Mira. Kalian jangan bersulit aku. Kalau aku tetap mau persulit kamu, kalian bisa memiliki kartu hitam, pasti kalian orang penting. Klub Aurora sudah berdiri hampir 10 tahun, sudah melewati banyak rintangan. Kalau hari ini kalian mau baik-baik, aku akan melayani dengan baik. Tapi kalau kalian mau cari masalah, aku juga akan ladeni. Kamu mau nakutin siapa? Bukan mau menakuti. Tapi sebelum cari masalah, sebaiknya kalian cari tahu latar belakang klub Aurora. Cari tahu apa latar belakang klub Aurora? Aku gak mempan diancam. Dengar ya. Sekarang cepat serahkan Mira. Kalau enggak, aku hancurkan tempatmu. Sepertinya kalian memang mau pakai cara kasar. Katakan saja, kalian siapa? Cari Mira untuk apa? ternyata di sini memang ada Mira. Ada atau enggak itu enggak penting. Yang penting, kalau hari ini enggak jelaskan semuanya, kalian enggak akan bisa pergi. Oh ya? Serang. Berdiri, berdiri, berdiri. Hah? Hah? Mana wanita itu? Tenang saja. Sebentar lagi dia kembali. Bos, minum. Kamu kalah. Semuanya, maaf menunggu lama.
Pak Hadi, ini Mira yang kuceritakan padamu. Hadi, kamu gak tahu, Mira ini sejak kecil dimanjakan. Dia ahli dalam musik dan seni. Sudah 6 tahun di tempatku. Gak pernah melayani tamu. Nyonya Nina, Anda sungguh tegas. Pak Rizal sudah memintanya. Bahkan kalau minta ibuku, aku akan mengantarkannya dengan senang hati. Nyonya Nina, tenang saja. Pak Rizal gak akan lupakan kebaikan kalian. Bersulang. Bersulang. Tuan, Nyonya, ada yang bikin owner di ruang VIP. Ada berapa orang? Hanya 2 orang. 2 orang saja nggak bisa diatasi. Kamu ini kerja apa? Gak berguna. Hadi, kamu bawa dia dulu. Aku akan mengurusnya. Bawa dia pergi. Mau apa? Sial. Bawa keluar, potong tangannya cepat. Jangan bergerak. Yang bergerak akan kubunuh. Mau nakuti siapa dengan botol itu? Kamu pikir kamu siapa? Potong 2 tangan si pirang itu. Lakukan. Jangan bergerak. Sudah 5 tahun. Kalian pasangan selingkuh. Akhirnya kita bertemu. Arga, nggak mungkin. Kamu masih hidup. Kukira siapa? Ternyata pecundang 5 tahun lalu. Kamu belum mati. Sialan. Siapa yang pecundang? Kenapa? Mau jadi dewa perang yang kembali? Bawa anak buah untuk balas dendam? Bersiaplah untuk mati. Di wilayahku, mau cari masalah. Kamu pikir kamu siapa? Pahlawan? Rendra, jangan ngomong sama dia kali ini. Harus bunuh dia. Ngapain diam saja? Bunuh dia! Arga, ini wilayah geng hitam. Kamu gak akan bisa lepas. Di mana kakakku? Cepat katakan. Di mana kakakku? Aku gak tahu di mana. Mau katakan gak? Aku katakan, kakakmu dipilih orang geng Jaya, lalu dibeli. Berhenti! Habisi dia. Arga! 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 Arga belum mati! Arga! 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 Gak!
Ketua Balai Setia. Gak mungkin, ini gak mungkin. Rendra, istrimu kenal Pak Arga. Ini, Pak Arga adalah mantan suami Nina. Rendra, kamu dan bocah ini ternyata sejenis ya. Ini menarik. Menarik? Jangan buru-buru. Kamu bisa jadi ketua balai, itu juga ada sebagian dari jasa aku. Benar kan? Sekarang kedua bawahanku masih terkurung di penjara gengmu. Karena sudah datang, jangan pergi dulu. Suruh Vera bawa bawahanku. Itu tergantung apa kamu mampu. Kayaknya Pak Arga meremehkan kalian. Kalau hebat 1 lawan 1. 2 lawan 2 juga boleh. 2 lawan 2. Maju bersamaan pun aku nggak takut. Ketua Balai Setia. Gak mungkin, ini gak mungkin. Rendra, istrimu kenal Pak Arga. Ini, Pak Arga adalah mantan suami Nina. Rendra, kamu dan bocah ini ternyata sejenis ya. Ini menarik. Menarik? Jangan buru-buru. Kamu bisa jadi ketua balai, itu juga ada sebagian dari jasa aku. Benar kan? Sekarang kedua bawahanku masih terkurung di penjara gengmu. Karena sudah datang, jangan pergi dulu. Suruh Vera bawa bawahanku. Itu tergantung apa kamu mampu. Kayaknya Pak Arga meremehkan kalian. Kalau hebat 1 lawan 1. 2 lawan 2 juga boleh. 2 lawan 2. Maju bersamaan pun aku nggak takut. Aku suruh kamu diam, kamu harus diam. Bagas, kamu gak takut polisi? Apapun akibatnya, Vera tahan bawahanku. Apa dia pikirkan aku? Begitu ya? Kalau gitu aku mau lihat. Gimana Tuan Bagas menahan bawahanku? Pak Arga, kamu gak apa? Urusan Pak Arga sampai ganggu Kak Vera. Bagas, kamu bawa orang terobos pemakaman Kak Bima. Sekarang mau menahan Pak Arga. Geng hitam mau berperang dengan geng naga. Aku cuma mau bawahanku kembali. Mau orangnya tebus pakai uang. Kalau hal seperti ini terjadi lagi, anggap saja geng hitam menyatakan perang pada geng naga. Boleh juga. Polisi datang! Simpan semua senjatanya. Simpan. Jangan bergerak. Bu Intan, ada apa? Bawa rekan kerja main ke sini. Bil kuatur. Jangan pura-pura, Bagas. Aku dapat laporan ada perkelahian bersenjata. Mana mungkin? Kami hanya bersenang-senang. Pasti ada yang buat laporan palsu. Oh ya? Bukankah ini Nyonya Vera dari geng naga? Kenapa kamu di sini? Ini pasti ketua baru Balai Setia, Arga, kan? Perkenalkan diri, aku Intan, kepala polisi dari Kepolisian Kota Laut. Kurasa kedepannya kita akan sering berurusan.
Bubar. Terima kasih, Kak Vera. Kita saudara satu geng. Gak perlu sungkan. Arga, kamu sekarang adalah ketua balai. Tanggung jawabmu berat. Harus lebih jaga keselamatan diri. Jangan lagi seperti dulu bertindak sendirian. Aku dengar Nina adalah mantan istrimu. Dia mantan istriku. Tapi juga musuh bebuyutanku. Jadi hari ini kamu ke klub Aurora untuk balas dendam. Balas dendam itu nggak akan terlambat. Suatu saat aku pasti akan bunuh Rendra dan Nina. Aku ke sana untuk cari kakakku. Gimana hasilnya? Dia dijual Rendra ke wakil ketua Rijal dari Geng Jaya. Geng Jaya. Kalau begitu ribet. Oh, Geng Jaya, meski bagian dari 3 geng terbesar di kota laut, tapi bisnis utama mereka adalah penipuan, MLM, dan penculikan. Gerak-gerik mereka sangat rahasia, jarang muncul di depan umum. Bahkan wakil ketua Rizal, aku cuma pernah dengar namanya, belum pernah bertemu. Tapi tenang saja. Masalahmu adalah masalahku. Aku akan berusaha membantumu. Kalau kamu butuh, semua orang dan sumber daya geng bisa kamu gunakan. terima kasih, Kak Vera. Senang bertemu denganmu, Pak Arga. Silahkan duduk. Duduk. Katakan saja. Ada urusan apa? Tentu saja untuk kerjasama. Kerjasama? Kamu pejabat, aku penjahat. Kerjasama apanya? Tuan Surya pernah cerita tentangmu. Tujuan kita sama. Yaitu ingin berantas 3 geng besar di kota laut. Asal kita bekerja sama, misi ini bisa cepat selesai. Bukan. Kalau kalian mau berantas, dari dulu sudah dilakukan. Kenapa harus tunggu sampai sekarang? Sekarang bukan zaman dulu lagi. Kepolisian bekerja berdasarkan bukti. Hanya dengan temukan bukti inti dan paling kuat, nangkap semua petinggi, baru bisa berantas habis kekuatan jahat ini. Katakan, kamu mau aku gimana? Aku butuh informasi detail tentang para petinggi geng naga. Lalu, bantu aku kumpulkan bukti kejahatan mereka sebanyak mungkin. Boleh. Tapi aku juga punya syarat. Katakan. Bantu aku cari orang bernama Mira. Mira? Kudengar kamu dipermalukan cukup parah oleh Arga. Dipermalukan? Sepertinya kamu yang lebih dipermalukan. Di depan banyak anak buahmu, Vera. Angkat orang rendahan ke posisi yang setara denganmu. Menurutmu gimana anak buahmu hargai kamu? Perlu aku jelaskan lagi? Sudah, jangan bertele-tele. Katakan saja tujuanmu. Aku mencarimu untuk kerjasama. Gimana? Kalau kita singkirkan sasaran yang kita benci itu. Maksudmu suruh aku hianati saudaraku dan jadi pengkhianat? Apa menurutmu aku orang seperti itu? Sudahlah, Rangga. Orang lain mungkin gak mengenalmu. Tapi aku sangat mengenalmu. Hah? Coba kamu pikirkan. Kalau Arga gak mati, kamu mungkin gak akan pernah
bisa dapat wanita secantik Vera itu? Untuk apa kita jadi preman? Harta, wanita. Kamu nggak bisa dapat wanita yang kamu suka, buat apa jadi preman? Tapi ngomong-ngomong, kalau aku bisa tidur semalam dengan Vera itu, hidup ini nggak akan sia-sia. Apa kamu mau melihatnya? Naik ke kasur Arga. Jangan asal bicara. Sudah selesai bicara. Kau sudah pergilah. Aku sudah selesai. Karga, tempat tinggalmu jelek sekali. Petarung biasa sebulan cuma 700.000. Sudah bagus gak jadi gelandangan. Kamu masih pilih-pilih. Kamu gak ngerokok, kenapa bawa rokok? Sejak ayahku meninggal karena kanker, aku sudah berhenti. Taman Joko? Ya, Arga. Kamu sudah lama nggak pulang. Sibuk apa? Ada urusan di luar yang menunda. Pemuda sibuk itu bagus, jangan menganggur. Kurangi berteman sama orang gak benar. Kamu? Aku nggak bilang kamu. Kakek, Gimana kamu naik motor? aku pergi main dulu, nanti pulang. Wina, sudah gelap nggak aman. Cepat pulang. Gak apa, temanku anak geng. Halo kakek. Arga bodoh, kamu juga di sini. Kurang ajar, siapa yang kamu sebut bodoh? Kamu yang aku panggil. Cari mati ya? Lepaskan. Dodo. Jangan ikut campur. Rambutmu seperti jengger ayam. Ayo pergi. Dasar aneh. Orang itu gila. Lain kali jauhi dia. Kamu bilang siapa? Arga. Wina masih kecil dan belum paham. Jangan diambil hati ya. Tenang saja, Paman. Nggak akan. Aku pergi dulu. Iya. Beri aku seporsi bakpao. Baik. Tempat sejelek ini, ada lift juga. Lift jelek apa ini? Sialan. Maaf ya. Karga, kalau kamu nggak halangi aku pasti tampar bocah sialan itu. Sudahlah, cuma anak kecil. Dodo, cepat pergi. Hari ini nggak ada yang boleh pergi. Cepat pergi. Karga, bertahanlah. Aku panggil bantuan. Tunggu aku panggil bantuan. Sari, kamu tahan dia sebentar. Aku habisi si pirang itu. Yang berani pergi, yang tertinggal pasti mati. Jangan pedulikan bocah itu. Tugas kita membunuh Arga. Kalau aku nggak salah lihat, kalian peringkat kedua dan kelima daftar pembunuh Sari dan Brahma kan? Kamu jeli juga. Sudah lama gak ketemu ahli sepertimu. Sungguh membuatku semangat. Siapa yang utus kalian?
Itu nggak penting. Siapapun orangnya, hari ini kamu harus mati. Sepertinya majikan kalian gak beritahu kalau jagat yang di peringkat ketiga sudah tumbang di tanganku. Tentu saja kami tahu. Makanya kali ini kami datang berdua. Kamu seharusnya tahu, dalam pertarungan, kerjasama jauh lebih kuat dari jumlah. Kalau aku bisa membunuhmu, akan lebih seru lagi. Kalau gitu coba saja. Cepat, cepat, gedung di depan itu. Lift sialan, lewat tangga. Cepat, cepat, cepatlah, cepat tolong ke Arga. Iya, ada. Ayo, ayo cepat. Kak Arga, kamu nggak apa? Pak Arga. Pak Arga. Sekarang kamu bisa bicara. Siapa yang kirim kalian? Di pekerjaan ini, kami gak akan hianati klien. Kamu mau bicara nggak? Duduk. Bawa mereka. Bawa pergi. Arga, tetap saja salah jalan. Wajahmu kenapa? Gak apa. Ada apa kamu cari aku? Kamu mau dapat jasa besar. Jasa apa? Geng hitam. Balai macan. Balai macan dari geng hitam diam-diam jual wanita dan anak di seluruh negeri. Kami sudah lama awasi mereka. Kamu berencana bertindak lawan Bagas? Bukan hanya Bagas, Rendra, Nina, dan anggota inti lainnya. Aku berencana basmi sekaligus. Dalam operasi kali ini, tunggu kabarku. Tunggu. Hati-hati. Jangan menangis. Aku takut sekali. Mau dimarahin juga? Kenapa cuma kamu yang berisik? Diam. Tolong. Jangan nangis lagi. Pak Bagas, Kak Rendra, di sini ada sebagian. Ada lagi yang nggak patuh. Dikurung di dalam sana. Totalnya 47 orang. Semuanya kualitas bagus. Kali ini lumayan cukup bagus. Kualitasnya bagus. Beritahu anak buah, siapkan mobil. Dodo, beritahu semua anggota buat gerak. Baik. Beritahu anak buah, siapkan mobil. Masih nangis? Kenapa orang yang bunuh Arga belum kembali? Bocah itu gak tahu muncul dari mana. Hebat sekali. Seandainya 5 tahun lalu, kita lebih teliti. Pak Bagas, Pak Bagas, Pak Bagas, gawat. Jangan panik, katakan. Geng Naga datang. Pemimpinnya adalah ketua baru mereka, Arga. Kenapa selalu ada dia? Rendra, kamu tahan dia dulu. Aku? Cepat pergi. Aku akan mengirim barang ini dulu. Shh, pergi. Semuanya, ayo.
Jangan diam aja, cepat ke mobil. Baik. Jangan nangis lagi. Arga, kamu harus mengulur waktu sampai polisi datang untuk menangkap semua penjahat ini. Tahan mereka! Bagas! Bagas! Sialan. Kamu bisa sampai di posisi sekarang, itu berkat aku mengacau di geng naga. Mengingat kejadian itu, lepaskan aku akan balas budimu. Kamu mau balas budiku? Baik. Ya. Bukannya kamu bilang mau jatuhkan Rangga? Tanpa dia, kamu bisa dapat posisi ketua geng naga dengan mudah. Si Vera itu juga akan jadi milikmu. Lagi pula aku punya buktinya. Mau nggak? Bukti apa maksudmu? Bukan, kamu kira aku anak kecil? Hah? Lepaskan aku. Buktinya akan kuserahkan padamu. Bukti itu akan kudapat sendiri. Kamu juga gak akan bisa lolos. Sialan. Sudah begini masih berani pura-pura. Pura-pura lagi. Teruslah pura-pura. Pak Arga, mohon lepaskan aku. Pak Arga, dulu aku yang buta, singgung Anda. Mohon lepaskan aku. Itu dia, wanita sialan ini. Kalau bukan karena idenya, aku nggak akan melawan Anda. Pak Arga, lepaskan aku. Aku akan memberinya pelajaran. Jalang, kenapa tertawa? Cepat minta maaf pada Pak Arga. Aku selalu merasa pintar. Tapi ternyata aku dapat mengecut sepertimu. Percuma kamu bersujud padanya. Kamu kira Arga akan melepaskanmu? Dasar jalan. Kamu hidup dari aku, masih berani memarahiku, ha? Pakai uangku, belikan adikmu rumah dan mobil. Apa hakmu memarahiku? Ku hajar kamu. Berani marah. Arga, kamu sudah balaskan dendamku. Mungkin yang kamu lakukan itu benar. Walau suatu hari nanti kamu jadi ketua geng naga, kamu tetaplah pria yang sudah aku buang. Cepat ikat dia. Cepat ikat dia. Ampun Kak Arga, kumohon lepaskan aku. Polisi datang. Beritahu yang lain, mundur. Jangan ada pentro. Lalu mereka gimana? Ikat mereka di sini, biarkan saja. Kita pergi. Ayo.
Kepung tempat ini. Jangan ada yang lolos. Bu Intan, bus di depan ditemukan 47 wanita. Mereka mengaku diculik untuk dijual. Bawa semua orang ke kepolisian. Baik, bawa mereka ke kepolisian. Ternyata dia berhasil. Kalau bukan karena polisi, kita sudah habisi mereka semua. Mau gimana lagi? Kita habisi atau polisi habisi, sama saja. Bagas brengsek itu dulu sombong sekali. Bahkan bikin onar di pemakaman Kak Bima. Aku sudah lama muak melihatnya. Kamu memang hebat. Gak sampai 15 hari kita sudah balas dendam. Menurutku kali ini dia pasti dipenjara seumur hidup. Dia gak akan bisa lolos. 5 hari lagi adalah pertemuan akbar kita. Katanya akan dipilih ketua baru. Kali ini kita sudah berjasa besar. Menurutku, pasti kamu terpilih. Menurutku itu masih belum tentu. Lihat saja nanti. Kak Vera mencariku. Aku dengar kamu habisi balai macan dari geng hitam. Awalnya mau kuhabisi, tapi direbut oleh beberapa polisi. Kerja bagus. Masuklah, Kak Vera menunggumu di dalam. Kak Vera, Bantu aku berdiri. Apa kamu kenal Intan? Intan. Kepala polisi wanita itu. Benar. Gak kenal. Tapi aku pernah melihatnya di klub Aurora. Ganti posisi. Bantu tekan pinggangku. Pelan-pelan. Baik. Ada yang curiga? Kamu bersekutu dengan polisi. Aku hanya lakukan urusanku. Aku gak peduli pendapat mereka. Kamu benar. Tapi orang dari geng hitam barusan telepon. Ancam akan balas dendam pada kita. Gimana menurutmu? Cuma gertakan. Kalau mereka datang, aku akan habisi mereka semua. Beberapa hari lagi ada rapat akbar. Di rapat, mungkin akan dipilih ketua baru. Kamu pasti sudah dengar. Aku berencana mencalonkanmu. Terima kasih, Kak Vera. Ada 2 tetua yang merasa kamu kurang pengalaman. Mereka lebih memilih Rangga. Tenang saja, aku akan mendukungmu. Ngerti. Ayo. Coba tebak siapa ini. Tahu apa pantangan terbesar di dunia ini? Nggak tahu. Jadi pengkhianat. Bersekutu dengan polisi. Asal bicara lagi aku robek mulutmu. Kamu baru saja menangkap Bagas. Polisi langsung datang. Mana mungkin kebetulan? Mana buktinya? Kamu mau bukti? Akan kucarikan untukmu.
Kenapa tiba-tiba ganti ketemu di sini? Ada yang mengikutiku. Siapa? Sepertinya orangnya Rangga, tapi tenang saja. Sudah kutinggalkan. Kebetulan ada sesuatu yang ingin kukatakan. Menurut pengakuan Bagas, dia pernah suruh 2 orang bunuh kamu. Dan Rangga juga terlibat dalam masalah ini. Ini rekaman diam-diam saat Bagas ngobrol sama Rangga. Kamu simpan saja, saat diperlukan bisa kamu gunakan untuk melawan Rangga. Tapi aku gak nyangka, Bagas mengaku secepat ini. Saksi dan buktinya lengkap, dia nggak bisa mengelak lagi. Ada kabar tentang Mira? Ada sedikit kemajuan. Bagas, Nina, Rendra pernah berhubungan dengan Rizal. Tapi tenang saja, aku akan percepat penyelidikan. Begitu ada kabar, aku akan beritahu kamu. Baik. Di sini terlalu ramai, kita nggak bisa lama-lama. Aku pergi dulu. Minum, kasih dia. Adik, ayo minum bersamaku. Kak Umar, aku nggak bisa minum. Kelihatannya aku kurang dihargai ya. Bukan. Bukan begitu Kak Umar, aku belum 18 tahun. Jangan nggak tahu diri. Cepat minum. Minum. Disuruh minum ya minum. Kasep. Kak Umar, Wina masih kecil. Biar aku minum. Aku bisa minum. Memangnya kamu siapa? Duduk. Habiskan arak ini. Masalah yang tadi kuanggap selesai. Cepat minum. Cepat minum. Paksa dia minum. Datang main ngapain so polos. Minum. Kamu siapa? Berani ikut campur. Bro, dari geng mana? Sebutkan, biar gak salah orang. Kamu dari geng mana? Wakil ketua geng ular, Umar. Geng ular. Kalian gak pantas tahu siapa aku. Di seluruh kota laut, gak banyak orang yang gak aku kenal. Sepertinya kamu bukan salah satunya. Kalau hari ini kamu gak bisa jelaskan, jangan salahkan aku. Bertindak kasar. Arga, gimana ini? Tenang, cuma beberapa pecundang. Serang! Serang! Bro, jangan keterlaluan. Jangan bertindak terlalu jauh. Kalau enggak... Memangnya kenapa? Aku tahu, kamu pasti orang hebat. Tapi kota laut ini jauh lebih rumit dari yang kamu kira. Hati-hati singgung orang yang salah. Jangan banyak omong. Cepat katakan siapa backingan kalian. Geng Jaya. Pernah dengar? Backinganmu geng Jaya. Cukup tahu saja. Di kota laut 3 geng besar yang berkuasa. Kamu juga orang di dunia ini. Seharusnya tahu apa akibatnya kalau singgung 3 geng besar. Aku justru mau lihat apa akibatnya kalau singgung geng Jaya. Baik. Kamu yang paksa aku. Kak Hadi, aku ada sedikit masalah. Tolong Anda ke sini. Baik.
Halo, aku di bar. Kamu kesini. Percuma kamu panggil orang. Kak Arga, terima kasih sudah nolong aku. Nggak apa, jangan khawatir. Kak Hadi, Kak Hadi. Anda sudah datang. Silakan. Soal perkelahian hanya dilakukan orang kasar dari geng naga dan geng hitam. Aku sudah lama gak begini. Tapi kalau ada yang cari masalah denganku, aku akan lebih kejam dari mereka. Kamu ngerti maksudku? Setauku geng Jaya punya 2 bisnis utama. Satu itu skema piramida, satu lagi rentenir. Bajingan sepertimu, ngapain sok jagoan? Bajingan sepertimu ngapain sok jagoan? Kelihatannya kamu percaya diri sekali. Siapa kamu? Nanti juga kamu tahu. Siapa dia? Minggir! Kak Arga. Kak Arga. Abaikan yang lain. Awasi mereka berdua. Tenang saja. Hari ini nggak ada yang bisa pergi. Sebenarnya kamu siapa? Beneran mau perang sama geng Jaya? Perang saja. Hari ini aku mau lihat sehebat apa kamu. Dodo. Benar. Kamu Arga, ketua balai setia dari geng naga. Tahu sekarang juga sudah terlambat. Pak Arga, ini semua cuma salah paham. Masa karena ini hubungan geng kita jadi tegang begini? Gak ada salah paham. Dari dulu aku mau habisi geng Jaya. Jangan banyak ngomong, bawa mereka. Bawa pergi. Pak Arga, kamu serius? Jangan banyak omong, bawa pergi. Jalan. Kak Arga, aku pergi dulu. Kak Arga, kamu beneran ketua balai geng naga? Cepat pulang. Jangan bergaul sama orang gak benar. Jangan ke tempat begini. Kak Arga, apa kamu masih tinggal di sana? Aku sudah pindah. Gak akan kembali lagi. Kak Arga, apa aku boleh ikut kamu? Jadi preman itu gak ada masa depan. Belajarlah yang benar. Gak sangka, dia ternyata orang sehebat itu. Iya. Wina, tenang aja. Aku akan berusaha jadi kuat untuk melindungimu. Iya, ayo. Kak Arga, Kak Vera sudah bawa Hadi pergi. Kapan? 10 menit yang lalu. Ayo. Kak Vera sudah istirahat. Kalau ada urusan besok saja. Aku ada urusan penting. Sekarang, nggak boleh. Biarkan Arga masuk. Kak Vera. Buru-buru sekali. Ada masalah besar apa? Kenapa kamu bawa Hadi pergi? Dia penting bagiku. Kak Vera, beri aku 3 hari. 3 hari lagi aku akan bawa dia kembali. Hal lain bisa aku setujui. Tapi yang ini nggak bisa. Kenapa? Karena dia dibawa orang geng Jaya. Apa? Kita sudah jadi musuh geng hitam. Kalau kita singgung geng Jaya lagi, kita bakal jadi musuh semua pihak. Aku tahu, kamu mau selamatkan kakakmu. Tapi untuk saat ini, kita belum bisa singgung geng Jaya. Semoga kamu bisa ngerti niat baikku. Aku ngerti. Kamu jangan terlalu cemas. Sekarang saat yang krusial untuk rebut posisi ketua. Pertemuan 3 hari lagi. Kalau kamu jadi ketua,
Semuanya bisa kamu putuskan sendiri. Baik. Aku agak lelah bicara denganmu. Sini pijat aku. Ada apa? Gak apa. Setelah kamu jadi ketua, apa kamu masih akan dengerin aku? Tentu saja. Kerja yang terbaik. Sisa hidupku bergantung padamu. Halo, ini aku. Kami temukan keberadaan Rizal. Aku segera ke sana. Tadi malam, ikuti petunjuk darimu. Kami melacak Hadi yang pergi dari geng naga. Dia pandai hindari pengintaian. Belasan orang kami melacak 24 jam tanpa henti. Yakin dia ada di villa utama di kompleks depan itu. Terima kasih. Kapan kamu mau bergerak? Sekarang juga. Sekarang. Terlalu terburu-buru. Lebih baik cepat. Aku takut ada masalah lain. Aku punya firasat antara geng Jaya dan geng Naga. Ada rahasia tersembunyi. Kenapa kamu bilang begitu? Insting. Jadi nanti, aku akan gerak sendiri. Aku butuh bantuanmu. Katakan saja. Setelah aku masuk ke villa, kamu putuskan listriknya. Nggak masalah, tapi aku harus ingatkan. Villa seperti itu pasti punya genset cadangan. Paling 3 menit, listrik akan nyala lagi. Kamu harus bersiap. Tenang saja. Ayah, Ibu, kalian di sana baik-baik saja. Aku kangen sama kalian. Beberapa hari lalu aku lihat adik. Dia masih hidup. Kalau lihat dia, kalian pasti senang sekali. Kak. Arga! Kak. Arga! Aku lagi gak mimpi, kan? Ini bukan mimpi. Aku Arga, Kak. Arga, kamu baik-baik saja. Waktu itu di parkiran saat aku melihatmu, aku gak percaya itu beneran kamu. Kak, jangan bahas itu dulu. Yang penting sekarang, aku harus bawa kamu pergi. Gak boleh. Aku gak tahu gimana kamu bisa di sini, tapi di sini berbahaya. Ada puluhan pengawal. Kamu cepat pergi, jangan urusin aku. Kak, dengarkan aku. Aku tahu harus gimana. Aku bisa masuk ke sini. Berarti bisa bawa kamu keluar.
Enggak boleh. Enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Kamu nggak apa? Tadi aku dengar ada suara di kamarmu. Enggak apa, tadi bingkai foto jatuh. Aku dengar kamu punya adik. Sekarang dia hebat sekali dan jadi orang penting. Orang penting apa? Dia bukan hanya ketua balai setia geng naga, tapi juga kandidat terkuat buat ketua baru. Beberapa hari lalu, dia juga menyusun sebuah rencana buat semua orang balai macan dijebloskan ke penjara, termasuk kedua musuhmu, Rendra dan Nina. Sepertinya sekarang mereka juga sudah di penjara. Kamu gak bohong kan? Buat apa aku bohongin kamu? Nanti kamu juga akan tahu. Ayo, turun. Temani aku makan malam. Aku ganti baju dulu. Nggak usah ganti. Begini saja. Ayo. Ayo. Pelan-pelan. Nanti temani aku minum. Bunuh orang yang ada di kamar Nyonya. Bawa Nyonya pergi. Baik, baik. Arga, cepat lari! Cepat lari, Arga! Lepasin aku! Arga! Rizal! Arga, jangan! Arga! Rizal! Jalan! Arga, kamu mau ngapain? Di mana kakakku? Kamu tahu kakakmu ada di tanganku. Kalau kamu berani sentuh aku akan bunuh dia. Sialan! Katakan! Katakan! Kamu bawa kakakku kemana? Arga, kamu yang bodoh? Atau aku? Kalau gak bicara, aku habisi kamu, percaya gak? Arga, dengar ya. Aku sudah puluhan tahun di dunia ini. Kalau mau Mira hidup, aku juga harus hidup. Sialan! Arga! Kalau bunuh dia, kakakmu gak akan bisa kembali. Sialan! Kamu gak percaya aku? Tenang saja, urusanmu adalah urusanku. Aku akan bantu kamu. Bawa pergi. Baik, baik. Cepatlah pulang istirahat. Besok pertemuan akbar. Kuharap kamu gak kecewakan aku. Ayo mulai.
Kalian semua pasti sudah tahu agenda hari ini. Kak Bima sudah meninggal. Geng Naga nggak punya pemimpin. Hari ini adalah pertemuan akbar 10 tahunan. Para tetua semua hadir. Kita manfaatkan kesempatan hari ini untuk memilih ketua baru. Aku Sultan Rangga. Rangga sejak kecil masuk geng Naga. Sudah mengabdi puluhan tahun. Di antara yang hadir, gak banyak yang lebih tua dan lebih senior darinya. Menurutku, dia paling cocok jadi ketua. Aku usulkan Arga. Meski Arga belum lama masuk balai setia, tapi dia habisi banyak kekuatan dari geng hitam dan balaskan dendam Kak Bima. Kalau soal jasa, siapa yang bisa melebihi dia? Jasa Arga memang besar, tapi dia baru gabung setahun. Bisa jadi ketua balai adalah promosi istimewa. Gimana bisa jadi ketua geng? Gimana pendapat para saudara kita yang sudah bertaruh nyawa? Ketua adalah pemimpin kita semua. Tentu saja harus memilih yang paling mampu, bukan yang paling senior. Kalau enggak, gimana kita bisa berkembang? Gimana bisa jadi kuat? Arga dan Rangga punya kelebihan. Kalau terus berdebat, kita nggak akan ada hasil. Menurutku, kita voting saja. Aku setuju. Aku juga setuju. Kalau gitu, sekarang kita mulai voting. Yang mendukung Arga, angkat tangan. Arga 5 suara. Selanjutnya, yang dukung Rangga, angkat tangan. Sekarang 5 lawan 5. Tinggal keputusanmu. Rangga dan Arga, kamu dukung siapa? Aku dukung Rangga. Rangga? Kak Vera, beneran dukung aku jadi ketua? Tentu saja benar. Asalkan kamu mau patuh. Semuanya, aku memang bukan orang pintar. Tapi demi geng, apapun akan kulakukan. Gak akan mundur. Rangga, apa hak kamu jadi ketua kami? Kamu keberatan. Arga menentang keputusan Dewan Tetua. Dianggap memberontak. Arga, kamu mau hianati geng Naga? Aku tahu kamu pasti sulit terima hasil ini, tapi pengalamanmu masih kurang. Ketua periode ini, biar Rangga yang jabat dulu. Periode selanjutnya baru kamu. Aku punya sebuah rekaman. Harap setelah kalian dengar, gak menyesal. Dodo? Ini apa? Ini bukti seseorang bersekutu dengan Bagas dan hianati geng kita. Kudengar kamu dipermalukan. Arga bocah itu. Dipermalukan? Kamu yang lebih dipermalukan. Suara itu, suara Bagas kan? Kenapa Rangga bersama Bagas? Rangga, apa penjelasanmu? Kamu bertemu dengan Bagas, apa karena ada alasan terpaksa? Iya, aku memang menemui Bagas. Tapi aku pergi untuk selidiki dia. Sama sekali nggak hianati kalian. Rangga, kamu memang keras kepala. Kalau Arga nggak mati, kamu nggak akan bisa dapat Vera. Ini semua demi uang dan wanita. Wanita seperti Vera, asal kita bisa dapat sekali saja, hidup ini nggak akan sia-sia.
Aku sudah cari pembunuh terbaik. Kamu cukup berikan aku keberadaan Arga. Aku bisa membuatnya lenyap. Kalau dia mati, kamu senang. Aku juga senang. Aku hanya beri kamu satu kesempatan. Itu dipalsukan Arga. Jangan percaya. Itu semua palsu. Semuanya. Rekaman ini hampir 10 menit. Gak perlu aku putar semua. Aku yakin kalian sudah tahu sifat asli Rangga. Kak Vera, para tetua. Arga sedang menjebakku. Dia lakukan ini demi jadi ketua. Jangan percayai dia. Asli atau palsu? Suruh ahli periksa saja. Rangga, apa gunanya kamu meronta sekarang? Kamu cari mati. Hei. Copot jabatan Rangga sebagai ketua Balai Harimau. Bawa pergi. Baik. Tunggu saja. Selanjutnya giliran kamu. Sekarang, kandidat yang tersisa hanya Arga. Kalau gitu angkat Arga jadi ketua yang baru. Kedua tetua, gimana? Aku setuju. Enggak ada pilihan lain. Lakukan saja begitu. Arga, ikut aku. Di hadapan para leluhur geng naga, bersumpahlah. Berlutut dan bersumpah. Aku, Arga, bersumpah pada leluhur geng naga. Akan utamakan kepentingan geng. Dahulukan persaudaraan. Gak kecewakan leluhur. Gak hianati hati. Minum teh ritual ini. Kelak kamu adalah ketua keempat geng naga. Teh ini rasanya gimana? Biar aku coba. Bawa sini. Lancang. Dodo, kamu mau apa? Kak Arga, kamu orang baik. Dodo! 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 Kak Arga, dulu ada orang yang suruh aku meracunimu. Katanya, kalau berhasil, aku akan diberi banyak uang dan dijadikan wakil ketua. Aku tahu. Kamu gak akan setuju kan? Waktu itu, aku tergoda. Dia bilang, harus kejam, baru bisa lakukan hal besar. Aku memang gak cocok jadi pemimpin. Dodo, ini salahku. Dodo, Dodo. Dodo, aku di sini. Cepat panggil ambulan. Sudah terlambat. Kak Arga. Rokok. Api. Ada api. Ada. Dodo. Kehidupan berikutnya,
Aku tetap jadi adikmu. Baik. Dodo, yang meracunimu adalah Kak Vera. Dodo! Ini kecelakaan, kami akan selidiki. Minggir. Arga, tenanglah. Pengawal, tangkap Arga. Kenapa diam saja? Urus sendiri masalah kalian. Ternyata kamu yang menabrakku waktu itu. Pasti kamu kan? Arga, aku yang telah membesarkan kamu. Demi ingin menguasai semuanya, kamu singkirkan Rangga. Sekarang mau singkirkan aku juga. Vera, kamu menikah dengan Kak Bima belum setahun dia mati gak wajar. Kamu promosikan aku hanya untuk bisa lebih mudah kendalikan geng naga. Tapi kamu gak nyangka aku bukan alat yang gak punya pikiran. Kamu merasa terancam, jadi mau singkirkan aku. Kamu adalah pembunuh peringkat pertama. Janda hitam. Hah? Ternyata Kak Vera, janda hitam pembunuh peringkat pertama. Lalu, kematian Kak Bima? Kamu mengaku kan, janda hitam? Geng naga gak seharusnya bermasalah dengan geng hitam dan geng jaya. Aku pikir alasan ini sangat masuk akal. Kenapa kamu mencurigaiku? Kalaupun kamu mau lindungi Hadi, gak perlu memaksa bahwa dia pergi saat aku kembali. Kamu takut aku tahu sesuatu dari mulut Hadi. Lalu, aku gak sengaja menemukan tai lalat di belakang lehermu. Ternyata sama persis dengan orang di garasi. Setelah itu, kamu pimpin orang ke Villa Rijal dan merebutnya dariku. Waktu kemunculanmu sangat tepat. Hanya ada satu penjelasan. Kamu mengikutiku atau kamu ada hubungan dengan Rizal. Saat itu aku yakin, kamu dan geng Jaya pasti punya hubungan khusus. Sayang sekali. Kalau tahu begini, aku gak akan bantu kamu naik jabatan. Kamu memilihku. Karena gak punya latar belakang jadi mudah dikendalikan. Sudah kuduga kamu dukung Rangga. Tapi gak nyangka. Kamu sampai racuni teh ritual. Kalau bukan karena Dodo, kamu pasti sudah berhasil. Hah. Benaran gak nyangka. Pengecut yang lemah seumur hidup itu. Ternyata berani sekali. Hanya hal ini, semua rencanaku hancur. Vera, apa kematian Kak Bima itu perbuatanmu? Karena sudah begini, aku akan kasih tahu kalian. Bima memang benar aku yang bunuh. Kenapa begitu? Kak Bima sangat baik padamu. Kenapa kamu membunuhnya? Kenapa? Karena dengan membunuhnya, aku bisa lebih cepat kuasai geng naga. Bima penyakitan itu. Tamak dan gila wanita, gila kekuasaan. Dia memang pantas mati. Kalau bukan karena Arga, sekarang aku sudah kuasai geng naga dan jadi wanita paling berkuasa. Kalau kekuasaanmu dibangun di atas penderitaan orang, nanti akan berbalik padamu. Yang menang jadi raja. Kamu menang. Terserah kamu mau bilang apa.
Wanita ini sangat jahat. Harus umumkan kejahatannya di hadapan semua anggota Geng Naga. Hukum sesuai aturan. Benar, betul. Hukum sesuai aturan. Hukum sesuai aturan. Hukum Kalian para cecunguk juga mau menghakimiku. Kalian gak pantas. Hukum sesuai aturan. Hukum sesuai aturan. Hukum sesuai aturan. Dia sembunyikan racun di mulutnya. Sebenarnya aku punya banyak kesempatan untuk membunuhmu. Tapi aku nggak tega. Orang yang nggak cukup kejam, akhirnya nggak bisa mencapai hal besar. Arga, apa kamu pernah mencintaiku? Warga, jasad Vera sudah dibawa ke rumah duka. Citra ditahan di penjara markas. Gimana menanganinya? Apa perlu? Darto, kita gak perlu setiap hari bertarung. Pada akhirnya akan berbalik. Baik, nasihat ketua benar. Nanti kamu atur. Aku akan menemui ketua geng hitam. Baik, segera diatur. Kak, kamu datang. Kak. Arga, kenapa mereka memanggilmu ketua? Oh, sekarang aku adalah ketua geng naga. Arga, kamu juga tahu alasan keluarga kita hancur berantakan. Itu semua karena gangster. Sekarang kamu jadi ketua. Jangan lakukan kejahatan. Kalau enggak, arwah ayah dan ibu gak akan tenang. Kak, tenang saja. Aku gak akan berbuat jahat, apalagi rugikan masyarakat. Baik. Aku hanya punya satu keinginan, yaitu dunia tanpa kejahatan. Petinggi geng hitam sudah ditangkap semua. Berkat petunjuk dari kamu, kalau enggak kami masih butuh beberapa tahun buat hancurkan geng hitam. Menghabisi yang jahat itu keinginan rakyat dan tren zaman. Tanpa aku, tetap ada ribuan orang lain yang akan maju. Jasaku yang kecil ini bukan apa-apa. Kamu benar. Tren ini nggak bisa dilawan. Rakyat kejar kehidupan yang lebih baik, itulah kekuatan terbesar. Siapapun yang mencoba halangi akan hancur lebur. Benar. Aku dengar atas bujukanmu, geng naga sudah ditutup. Tinggalkan semua bisnis ilegal, benarkah? Semua anggota bisa melihat tekad negara untuk habisi yang jahat. Aku hanya bimbing mereka, dan mereka setuju. Tapi aku perlu ingatkan kamu. Siapapun yang pernah melanggar hukum, polisi akan tetap menangkapnya. Semua orang harus tanggung akibat kesalahannya. Itu adalah akibat dan hukumnya. Beberapa tahun lagi, setelah aku habisi geng Jaya, aku juga akan bubarkan geng naga dan kembali hidup biasa. Ketua geng naga itu salah satu posisi paling berkuasa di kota laut. Kamu rela lepaskan kekuasaan itu? Dibandingkan kekuasaan, aku lebih suka kehidupan biasa. Bebas jalan-jalan, hidup tanpa khawatir keamanan. Geng naga seharusnya sudah lama dibubarkan. Oh iya. Ada satu hal yang perlu kuberitahu. Orang dari rumah duka bilang mayat Vera hilang. Apa?